Ibu saya sakit parah, tetapi ibu mertua tidak mengizinkan saya untuk merawatnya. Saya langsung menyatakan, suami bisa ada banyak, tetapi ibu hanya ada satu. Surat gugatan cerai sudah tertulis. Minggir dari jalan saya dan biarkan saya lewat. Halo, para bapak dan ibu yang terhormat. Nama saya Maya, dan tahun ini saya berusia 30 tahun. Usia 30 tahun bagi seorang wanita adalah masa paling mekar, puncak kematangan, baik dalam penampilan maupun karier. Saya adalah kepala divisi hubungan masyarakat di sebuah perusahaan besar. Penghasilan bulanan saya adalah angka dengan 8 digit. Di depan umum, saya tampil dengan pakaian mahal. Singkatnya, saya yang menentukan nasib proyek-proyek besar. Di bawah saya ada puluhan karyawan. Namun, di balik cangkang yang cemerlang dan sukses ini, saya hanyalah pion yang penurut, sebuah mesin ATM tanpa PIN, seorang pembantu kelas atas tetapi gratis di dalam sangkar berlapis emas. Namun, sangkar murahan itu bernama rumah mertua. Kehidupan sebagai menantu perempuan di keluarga yang menjunjung tinggi gengsi kosong ibarat diikat pada roda penggilingan yang hari demi hari menggerus harga diri Anda. Pagi saya tidak pernah dimulai dengan secangkir teh santai atau alunan musik yang tenang. Pukul 6 pagi, ketika udara lembab Jakarta sebelum fajar masih menyelimuti jendela apartemen kami, saya sudah harus melompat dari tempat tidur. Dapur yang dingin menanti sentuhan tangan seorang wanita. Suara minyak panas di wajan, aroma bawang merah dan bawang putih yang ditumis bercampur dengan bau menyesakkan dari aturan-aturan keluarga kuno yang mengelilingi saya dari segala sisi. Ibu mertua saya, Ibu Wati, adalah contoh tipikal orang yang ingin mengeksploitasi tenaga orang lain sekaligus merendahkan martabatnya. Untuk meninggikan dirinya, ia akan keluar dari kamar tidur pada pukul 7 pagi, melemparkan tatapan tajamnya yang menusuk ke meja sarapan yang baru saja saya siapkan dengan susah payah. Pandangannya berhenti pada sebotol minyak zaitun. Maya, kenapa kamu menaruh sebotol penuh minyak di meja? Apa kamu pikir kita ini punya uang segunung sampai kamu bisa boros begitu? Kelakuanmu seolah-olah kalau kamu bawa uang reseh ke rumah, kamu bisa menghambur-hamburkannya. Kamu ini benar-benar tidak becus. Saya menggenggam sendok sayur lebih erat, mencoba menahan napas. Botol minyak zaitun ekstra virgin murni seharga Rp500.000 itu dibeli dengan uang saya, dari kartu gaji saya. Tetapi di matanya, semua yang saya bawa ke rumah ini otomatis menjadi milik keluarga suami, dan tentu saja, ia berhak marah dan menegur saya karena pemborosan. Saya tidak menjawab, hanya diam-diam menyingkirkan botol itu. Saya bersabar. Saya selalu bersabar demi kedamaian keluarga yang selalu ibu saya pesankan sebelum pernikahan saya. Kak Maya, minta duit dong. 2 juta. Terdengar suara melengking Dewi, adik perempuan suami saya yang berusia 22 tahun. Ia keluar dari kamarnya sambil menguap lebar. Rambutnya acak-acakan dalam piyama sutra mahal yang saya berikan pada ulang tahunnya yang lalu. Dewi adalah gadis yang malas dan dangkal, tetapi Ibu Wati sangat memanjakannya. Ia tidak benar-benar kuliah, tidak mau bekerja, dan sepanjang hari hanya bermimpi meniru para selebgram dan bergelimang barang-barang bermerek. 2 juta untuk apa, Dewi? Awal bulan ini aku sudah memberimu 5 juta untuk uang jajan, kata saya dengan kening berkerut, sambil berbalik untuk menyetrika kemeja suami saya. Dewi cemberut, dan nada manisnya yang biasa langsung berubah menjadi sinis. Ya ampun, Kak. Pelit banget sih ngasih 2 juta buat adik ipar sendiri. Hari ini ulang tahun teman aku. Kalau aku nggak beli baju baru yang pantas, aku bisa ditertawakan. Nanti mereka bilang, kakak iparnya kepala divisi. Kok adiknya berpakaian kayak orang kampung? Saya mengatupkan bibir, belum sempat menjawab ketika Bima, suami sah saya, keluar dari kamar mandi. Sambil menatap layar ponselnya dan asyik bermain game, ia melontarkan kalimat yang ringan tetapi sangat menyakitkan. Ya sudah. Transfer saja ke Dewi. Kenapa pelit sekali sama adik? Kamu kan di kantor gajinya besar, apalah artinya memberi sedikit untuk adikmu? Itulah suami saya, seorang pria berusia 32 tahun, pegawai rendahan di sebuah instansi pemerintah, yang pendapatan bulanannya bahkan tidak mencapai sisa saldo di kartu gaji saya. Tetapi di dalam dirinya tertanam gen patriarki tersembunyi yang mengerikan itu. Ia selalu menganggap bahwa gaji besar saya adalah hal yang wajar, dan bahwa kewajiban saya sebagai istri adalah menanggung semua biaya, mulai dari tagihan listrik dan air, iuran lingkungan, uang belanja, hingga biaya hiburan adiknya. Di lidahnya selalu ada kalimat, kata ibu begitu, Dewi kan masih kecil, di keluarga kita memang sudah biasa begitu. Di kantor, ia berlagak seperti kepala keluarga, tetapi di rumah ia sepenuhnya bergantung pada istrinya. Saya terpaku, menatap kemeja yang sudah licin sempurna di tangan saya. Kemeja itu halus dan indah, tetapi di baliknya tersembunyi tubuh seorang pengecut dan egois.
Saya mengeluarkan ponsel, menempelkan jari saya ke pemindai, dan dengan dingin mentransfer Rp500.000 ke rekening Dewi. Gadis itu memekik gembira. Ibu Wati melirik saya dengan sinis. Tidak ada satupun kata terima kasih. Mereka menganggap uang yang saya peroleh dengan keringat dan darah sebagai upeti wajib seorang menantu perempuan. Sangkar emas murahan yang dibangun di atas pengisapan sumber daya saya secara diam-diam. Dan saya, dengan kebodohan saya, percaya pada apa yang disebut tugas seorang istri, dengan sukarela menyerahkan diri kepada lintah-lintah ini selama 3 tahun. Saya pikir saya akan hidup seperti ini selamanya, jika bukan karena panggilan telepon fatal pada pagi itu. Sekitar pukul 10 pagi di hari libur, ketika saya sedang sibuk di gudang sempit yang penuh sarang laba-laba di sudut-sudutnya, membereskan barang-barang rongsokan atas perintah Ibu Wati, ponsel di saku celana saya bergetar. Di layar tertera nama Bude Lastri, tetangga ibu saya. Halo, saya dengar, Bude. Saya menjepit telepon dengan bahu sambil membersihkan debu dari sebuah kotak kardus. Nuk Maya, cepat ke RSCM. Ibumu. Beliau kena stroke. Jatuh di halaman pas lagi jemur pakaian. Bude panggil ambulans. Langsung dibawa ke sana. Kata dokter kondisinya parah. Sekarang di ICU. Siapkan uang dan cepat ke sini. Bagai petir di siang bolong. Kilat tanpa guntur menyambar tepat di kepala saya, membelah tulang punggung saya menjadi 2. Jantung saya berhenti sejenak. Seluruh dunia di sekitar saya berguncang. Bau pengap dari gudang menusuk hidung membuat saya mual. Lakban jatuh dari tangan saya dan menggelinding ke sudut. Tangan saya gemetar dan menjadi dingin seolah-olah dicelupkan ke dalam air es. Bude Lastri, apa kata Bude tadi? Ada apa dengan ibu? Bisik saya. Suara saya tercekat di tenggorokan seolah seseorang mencekik saya. Cepat ke sini, Nduk, cepatlah, nanti kamu tidak sempat menemuinya, isak Bude Lastri dan menutup telepon. Saya berlari keluar dari gudang, terhuyung-huyung, tersandung ambang pintu dan nyaris jatuh. Kepala saya kosong, dan hanya ada satu bayangan, ibu saya. Ibu saya seorang janda. Ia seorang diri membanting tulang membesarkan saya setelah ayah meninggal dalam kecelakaan mobil ketika saya baru berusia 5 tahun. Ibu mengorbankan seluruh masa mudanya, menolak pria-pria yang ingin menikahinya, hanya karena takut anak perempuannya akan menderita karena ibu tiri. Ia menabung setiap rupiah, sering tidak makan enak, tidak membeli baju baru, agar saya bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ketika saya menikah, karena takut saya akan diremehkan oleh keluarga suami, ibu memberikan semua tabungan masa tuanya untuk memberi saya seserahan yang pantas. Ia selalu sabar dan mengajari saya. Sabar ya, Nuk. Wanita yang sudah menikah itu seperti burung dalam sangkar. Ia takut saya bercerai. Takut saya akan dipermalukan. Karena itu, setiap kali saya meneleponnya sambil menangis dan mengeluh tentang hidup saya, ia hanya ikut menangis bersama saya dan menasihati saya untuk bersabar. Dan sekarang ia terbaring di sana, di ambang hidup dan mati. Saya berlari ke kamar tidur, mengobrak-abrik laci lemari untuk mencari buku tabungan. Tangan saya gemetar begitu hebat sehingga saya tidak bisa membuka kunci koper kecil. Air mata jatuh deras di punggung tangan saya. Saya buru-buru mengambil beberapa setel pakaian, dokumen, kartu bank, dan memasukkan semuanya ke dalam tas. Saya berlari keluar ke ruang tamu. Pemandangan di depan saya terasa kejam dan sarkastis. Di televisi sedang diputar sinetron komedi murahan. Terdengar tawa palsu. Bima, dengan kaki disilangkan, duduk di sofa, mengunyah apel yang sudah dipotong, dan terus bermain game di ponselnya. Ibu Wati duduk di sampingnya, mengorek-ngorek giginya dengan tusuk gigi dan sesekali mengomentari aktris di layar. Dewi sedang mengikir kukunya, meniup cat kuku yang baru, dan menyenandungkan sesuatu. Tidak ada yang memperhatikan wajah pucat saya yang basah oleh air mata. Bima, antarkan aku sekarang juga ke RSCM. Ibuku kena stroke. Beliau di ICU, teriak saya. Suara saya pecah karena panik. Bima berhenti sejenak. Ia melirik saya, tetapi jari-jarinya tidak lepas dari layar. Wajahnya begitu tenang sehingga saya pikir saya hanya bercanda. Stroke, ya, orang tua memang suka sakit. Tenanglah. Kenapa panik begitu? Kayak ada kebakaran saja. Tunggu, aku selesaikan ronde ini dulu. Ibu Wati meludahkan tusuk giginya ke lantai dan ikut bicara. Halah, stroke saja. Dia kan punya darah tinggi. Pasti lupa minum obat lagi. Dibawa ke rumah sakit, disuntik, nanti juga sadar. Kenapa kamu teriak-teriak di rumah ini? Pagi-pagi sudah bikin sial saja. Dewi bahkan tidak mengangkat kepalanya, hanya bergumam, kakak ipar mau ke rumah sakit. Terus siapa yang masak makan siang hari ini?
Aku nggak mau makan dari restoran. Makanannya kotor. Sikap dingin mereka yang acuh tak acuh menghantam wajah saya seperti sember air es kotor. Jantung saya, yang sudah berdebar kencang karena khawatir akan ibu, tiba-tiba menciut karena sakit dan marah. Di hadapan saya bukanlah mereka yang saya sebut suami, ibu, dan adik. Di hadapan saya adalah makhluk-makhluk berdarah dingin, tanpa setetes pun rasa kemanusiaan. Ibu saya di ICU berjuang melawan maut, dan yang mereka pedulikan hanyalah game, makan siang, dan bahwa tangisan saya membawa sial. Runtuhnya kepercayaan naif saya dimulai pada saat itu juga. Kangkang keluarga yang harmonis telah terkoyak, memperlihatkan kebenaran yang kejam dan memuakkan. Saya tidak punya waktu untuk berdebat atau menunggu suami saya yang tidak berperasaan itu menyelesaikan permainannya. Nyawa ibu saya diukur dalam menit dan detik. Saya menyampirkan tas di bahu, meraih pegangan koper kecil, dan berjalan menuju pintu keluar. Saya akan panggil taksi online dan pergi. Kalian mau makan apa, urus sendiri. Saya melontarkan kalimat dingin itu tanpa melihat mereka. Tetapi begitu tangan saya menyentuh gagang pintu, tarikan kuat dari belakang membuat saya terhuyung. Ibu Wati melompat dengan kecepatan yang tidak mungkin dimiliki oleh wanita berusia 60-an pada umumnya. Ia merentangkan tangannya, menghalangi jalan keluar. Matanya menyala seperti binatang buas yang melindungi wilayah dan hartanya. "Kamu mau bawa apa itu?" desisnya, menunjuk-nunjuk wajah saya dengan jari kurusnya. Kukunya menyentuh ujung hidung saya. "Di dalam tas itu buku tabungan, kan? Kamu mau bawa keluar uang dari rumah ini dan menghambur-hamburkannya?" Saya menatapnya tajam. Kebencian menumpuk hingga saya bisa merasakan rasa darah di mulut karena bibir yang tergigit. Ibu saya di ICU. Saya butuh uang untuk membayar biaya pengobatan. Minggir dari jalan saya mengucapkannya kata demi kata, mencoba menjaga sisa kewarasan. "Oh, kamu berani membentak saya sekarang?" Ibu Wati memukul pintu dengan telapak tangannya. Suaranya berubah menjadi pekikan melengking. "Sekali kamu menikah, hiduplah dengan aturan suami. Ibumu melahirkanmu, tetapi kamu sudah menikah. Kamu sekarang orang rumah ini. Dia punya saudara-saudara, keluarga lain. Biar mereka yang urus. Kalau kamu pergi, siapa yang akan memasak, mencuci, membersihkan rumah? Uang di rumah ini adalah uang Bima, uang keluarga ini, dan tidak sepeser pun boleh keluar untuk keluargamu." Kata-katanya tajam seperti pecahan kaca, mengiris setiap saraf saya. Keegoisan dan kekejamannya telah mencapai tingkat paling tidak tahu malu. Saya berbalik ke arah Bima. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, saya menatap suami saya dengan tatapan memohon. Saya berharap ada setetes kemanusiaan, setetes harga diri seorang pria. Satu kata saja untuk menyelamatkan keluarga ini. "Bima, katakan sesuatu. Ibuku adalah mertuamu. Dia diambang hidup dan mati. Apa kamu akan membiarkan ibumu melarangku menyelamatkannya?" Suara saya pecah. Bima perlahan berdiri, memasukkan tangan ke saku, dan dengan malas mendekat. Ia menatap saya tanpa simpati sedikit pun. Di matanya hanya ada perhitungan pengekut. "Yah, ibu benar, Maya. Rumah sakit itu mahal. Mengobati stroke bisa ratusan juta. Dan belum tentu dia akan bertahan. Kalaupun bertahan, dia akan terbaring di tempat tidur. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Itu tanggung jawab keluarganya di sana. Kenapa kamu ikut campur? Kamu hanya akan menghabiskan uang dan menambah masalah. Buku tabungan itu untuk kelahiran anak kita, untuk masa depan. Kalau kamu kosongkan sekarang demi mertua, nanti kalau kita butuh sesuatu, bagaimana?" Runtuh. Semuanya runtuh total. Suara-suara di ruangan itu seolah lenyap. Yang tersisa hanyalah detak jantung saya yang berat dan menyakitkan. Dari mana kita punya uang sebanyak itu? Rekening tabungan sebesar 500 juta rupiah. Setiap rupiah di dalamnya saya peroleh dengan bekerja lembur hingga malam, memeras semua tenaga saya. Gajinya yang hanya 8 juta sebulan, yang ia habiskan untuk uang jajan, ngopi dengan teman-teman, bahkan tidak cukup untuk itu. Ia tidak menyumbang sepeser pun ke buku tabungan itu. Dan sekarang, ketika ibu kandung saya sedang sekarat, mereka, dengan logika lintah, melarang saya menggunakan keringat dan air mata saya sendiri untuk menyelamatkannya. Mereka tidak hanya ingin mengisap tenaga kerja saya, mereka ingin mengeringkan seluruh kemanusiaan dalam diri saya, memaksa saya menjadi mesin penghasil uang tanpa jiwa yang hanya melayani kepentingan egois mereka yang kecil. Patriarki, keegoisan, yang telah mendarah daging di keluarga ini, telah melahirkan monster-monster berwujud manusia. Ibu Wati, melihat putranya berpihak padanya, menjadi semakin bersemangat. Ia meludah ke lantai, bertolak pinggang. "Nah, suamimu sudah menjelaskan semuanya. Kalau kamu keluar dari rumah ini,
membawa sepeser pun untuk keluargamu, maka kamu tidak usah kembali lagi ke sini. Dasar orang kampung untung-untungan dapat suami orang Jakarta, tidak tahu diri. Batas kesabaran saya telah terlampaui. Sangkar emas yang saya rawat dengan susah payah telah berubah menjadi penjara yang paling menyesakan dan memuakkan di dunia. Saya berhenti menangis. Air mata tiba-tiba menguap, meninggalkan keheningan dingin yang menakutkan di dalam diri saya. Api hitam pemberontakan menyala di mata saya. Keheningan saya tampaknya membuat mereka salah paham. Ibu Wati tersenyum miring, mengira saya telah menyerah. Ia menurunkan tangannya dan berbalik untuk kembali ke sofa. Bima juga berdeham, memasang tampang penting. Nah, tenanglah dan telepon kerabatmu. Biarkan mereka yang mengurus semuanya di sana. Diam kalian semua, desis saya. Suara saya tidak keras, tetapi begitu dingin dan berwibawa sehingga ketiga orang di ruang tamu itu tersentak dan membeku. Dewi, yang sedang mengikir kukunya, menjatuhkan kikirnya ke meja. Saya mengangkat kepala tinggi-tinggi. Tatapan saya, dingin seperti belati, menyapu wajah mereka yang terperangah. Saya melangkah maju, berhadapan langsung dengan ibu mertua saya. Tidak ada lagi membungkuk, tidak ada lagi menghindar. Dengarkan saya baik-baik. Saya menunjuk lurus ke wajah Ibu Wati, melanggar semua aturan kesopanan yang saya tahan selama 3 tahun. Uang di rumah ini, dari nasi yang kalian makan, hingga setetes minyak yang kalian tuangkan ke salad, hingga tagihan listrik dan air, hingga hiburan putrimu. Semua itu hasil kerja keras saya. Dan rekening tabungan ini juga darah dan air mata saya. Kalian tidak menyumbang sepeser pun. Apa hak kalian melarang saya? Ibu Wati membelalakkan matanya. Wajahnya memerah seperti ayam jago aduan. Kak, kamu berani kurang ajar padaku? Kamu itu menantu di rumah ini. Berarti uangmu adalah uang rumah ini. Kamu mau memberontak? Hah, Bima? Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia mau menginjak kepalaku. Tampar dia biar dia tahu diri. Bima dengan tampang mengancam maju ke arah saya dan mengangkat tangannya untuk memukul. Tetapi begitu ia mengangkat tangan, saya membanting tas ke lantai, menyambar vas kristal dari rak dan dengan keras menghantamkannya ke meja marmer. Piar! Suara kaca pecah, serpihannya beterbangan ke segala arah. Ujung vas yang tajam saya arahkan lurus ke wajah Bima. Ia mengerem mendadak, wajahnya pucat pasi. Ia mundur ketakutan dan tergagap. Kamu gila. Berani sentuh aku? Geram saya, mata saya memerah. Ingat, suami bisa ada banyak, tapi ibu kandung hanya ada satu. Saya lebih baik membuang keluarga busuk dan menyedihkan ini daripada menjadi anak durhaka bagi ibu saya. Pernyataan itu, seperti sambaran petir, menghantam gengsi kosong mereka. Ibu Wati memegangi dadanya, terengah-engah. Dewi menjerit ketakutan dan meringkuk di sudut. Saya membanting vas pecah itu ke lantai, dan dengan tegas berjalan ke laci meja di sudut. Saya membukanya dengan sentakan. Di dasarnya, di dalam sebuah map, ada selembar kertas A4. Itu adalah surat gugatan cerai yang telah saya tulis dan cetak setengah tahun yang lalu di salah satu malam ketika saya menangis di bantal karena sakit hati. Tetapi tidak punya cukup keberanian untuk menandatanganinya. Tapi hari ini, keberanian saya meluap. Saya menarik pulpen dari saku kemeja Bima, dan dengan kuat menorehkan tinta di atas kertas. Suara ujung pulpen yang menggores kertas terdengar kering dan tegas. Saya membubuhkan tanda tangan yang tajam dan jelas. Tanda tangan termahal dalam hidup saya. Tanda tangan itu membebaskan saya dari belenggu parasit yang menyebut diri mereka keluarga. Saya mengambil surat itu, dan menghampiri Bima. Ia masih berdiri terpaku, wajahnya pucat pasi. Plak. Saya menempelkan surat gugatan cerai itu tepat di dadanya. Tanda tangani. Mulai detik ini, antara aku dan rumah ini, semuanya selesai. Semua yang sudah aku investasikan, akan aku ambil kembali sampai rupiah terakhir. Tunggu saja, saya mengambil tas saya, menarik gagang koper dengan kasar. Roda-rodanya berderak di lantai parket, menggema di seluruh apartemen. Di belakang saya, Ibu Wati mulai berguling-guling di lantai, menendang-nendang dan berteriak-teriak mengeluarkan kutukan paling kotor. Bima berdiri termangu, menatap surat yang kusut di tangannya. Tapi saya tidak menoleh sekalipun. Saya membuka pintu lebar-lebar, melangkah keluar ke koridor, menghirup angin malam Jakarta yang lembab. Angin menerpa wajah saya, tetapi saya merasa bebas dan damai, lebih dari sebelumnya. Kehidupan saya yang memalukan sebagai menantu perempuan secara resmi telah berakhir, dan lahirlah seorang Maya yang berbeda, yang lebih tangguh, yang lebih angkuh. Taksi online, menembus kepadatan lalu lintas Jakarta, melaju kencang menuju gerbang rumah sakit Cipto Mangunkusumo.
Udara pengap di dalam mobil kontras dengan dinginnya Ake. Saya melompat keluar dari mobil, melemparkan selembar uang 100 ribuan kepada pengemudi tanpa menunggu kembalian, dan berlari ke unit gawat darurat. Bau antiseptik menusuk hidung, tajam, berbau kematian. Kekacauan suara, sirine ambulans, suara perawat memanggil pasien, tangisan kerabat di koridor. Semua itu menyatu dalam simfoni penderitaan. Saya menemukan Bude Lastri, meringkuk di bangku plastik biru. Wajahnya pucat, matanya merah. "Duk Maya, kamu di sini?" Bude Lastri bergegas memeluk saya. "Ibumu masih di ICU," kata dokter, denyut nadinya sangat lemah, dia dipasangi ventilator. Saya mengangguk, dengan susah payah menelan ludah. Saya tidak boleh lemah sekarang. Saya mendekati kasir, menggesek kartu, dan tanpa ragu membayar uang muka sebesar 100 juta rupiah. Sambil memegang setumpuk kwitansi merah, saya benar-benar menyadari kekuatan uang. Uang tidak bisa membeli kehidupan, tetapi uang adalah satu-satunya pelampung yang bisa menahan ibu saya di dunia ini. Jika saya mendengarkan si brengsek itu, suami saya, dan meninggalkan uang ini di rumah, sekarang saya mungkin hanya bisa menangis di atas jasad ibu saya. Malam itu adalah malam tanpa tidur terpanjang dalam 30 tahun hidup saya. Koridor rumah sakit di malam hari terasa dingin. Cahaya putih lampu neon memantulkan bayangan panjang saya di lantai ubin abu-abu. Saya duduk, melipat tangan, dan menatap tak berkedip pada lampu merah di atas pintu ICU. Kesendirian mengelilingi saya, tetapi tidak menghancurkan saya. Sebaliknya, itu seperti baju zirah yang ditempa dalam api. Saya teringat 3 tahun masa muda saya yang saya habiskan di rumah itu. 3 tahun saya dengan patuh memainkan peran sebagai istri dan menantu yang baik. Menahan setiap ejekan, setiap penghinaan, hanya untuk menjaga reputasi keluarga yang harmonis dan menenangkan ibu saya mengubah diri saya menjadi domba yang penurut, dan mereka mulai menganggap saya sebagai milik mereka, yang bisa mereka bagi dan potong sesuka hati. Tapi ibu saya, wanita yang melahirkan saya, satu-satunya orang di dunia yang mencintai saya tanpa syarat, terbaring sendirian di balik pintu itu, berjuang melawan maut karena terlalu banyak bekerja keras. Kontras yang pahit ini menimbulkan rasa sakit yang tajam di dada saya. Pukul 4 pagi, lampu merah di atas pintu ICU padam. Jantung saya berhenti berdetak. Seorang dokter keluar, melepas maskernya yang lelah. Di dahinya berkilauan butiran keringat. "Keluarga pasien atas nama Ibu Suryani?" "Ya, saya putrinya." Saya melompat ke arahnya. Suara saya bergetar, tetapi tatapan saya tegas. Dokter itu menatap saya dan tersenyum sedikit, senyum yang lelah namun hangat. "Selamat. Operasi pengangkatan gumpalan darah berhasil. Pasien sudah melewati masa kritis, tetapi ia memerlukan pengawasan ketat dan pemulihannya akan panjang dan mahal." Saya menangis terseduh-seduh. Untuk pertama kalinya sejak saya keluar dari rumah neraka itu, saya menangis sungguh-sungguh. Itu adalah air mata kelegaan dan rasa syukur. Saya menangkupkan tangan dan membungkuk kepada dokter, tidak peduli dengan tatapan orang-orang di koridor rumah sakit. Keesokan paginya, saya diizinkan mengunjungi ibu di ruang perawatan intensif. Ia terbaring di sana, kurus, seluruh tubuhnya dililit kabel dan selang. Wajahnya pucat, tetapi napasnya sudah teratur. Mendengar langkah saya, matanya yang cekung dalam perlahan terbuka. Ia menatap saya. Bibirnya yang pecah-pecah bergerak, dan air mata mengalir dari sudut matanya membasahi pipinya yang keriput. "Maya, Nduk. Ibu. Ibu merepotkanmu." Suara ibu pelan dan lemah, seperti embusan angin. Ia tetap sama. Bahkan di ambang kematian, ia pertama-tama memikirkan bahwa ia telah menjadi beban bagi putrinya. Saya mendekat dan berlutut di samping tempat tidur. Mengambil tangannya yang kurus dan dingin, dan menempelkannya ke pipi saya. Air mata saya mengalir deras, tetapi suara saya kuat dan tenang. "Ibu, jangan bicara begitu. Ibu tidak merepotkan saya. Ibu adalah segalanya bagi saya. Tidak ada keluarga yang lebih penting dari ibu. Mulai hari ini, kita akan hidup untuk satu sama lain. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakitiku lagi, dan tidak ada yang berani menyakiti ibu." Saya mengelus rambutnya yang beruban, dalam hati bersumpah. Hari-hari tergelap telah berlalu, dan sekarang saatnya bagi saya untuk berdiri tegak. Tidak hanya untuk melindungi ibu, tetapi juga untuk membuat mereka yang telah menginjak-injak martabat saya membayar harga yang paling mahal. Pada hari ketiga ibu dirawat di ICU, telepon saya berdering untuk pertama kalinya. Di layar tertera nama suamiku. Melihat huruf-huruf itu berkedip di layar yang tergores, saya tanpa sadar tersenyum sinis. Selama 3 hari ini, sementara saya sibuk dengan administrasi, tagihan,
Malam tanpa tidur, memijat tangan dan kaki ibu untuk mencegah atrofi otot, mereka yang menyebut diri mereka keluarga saya menghilang tanpa jejak. Tidak ada satupun panggilan, tidak ada satupun pesan yang menanyakan apakah ibu mertua mereka, yang baru saja kembali dari ambang kematian, masih hidup. Dan sekarang ia menelepon. Saya menggesek layar, tetapi tidak menempelkan telepon ke telinga, melainkan mengaktifkan loudspeaker dan meletakkannya di atas permukaan meja baja yang dingin di kantin rumah sakit. Suara Bima terdengar tanpa sedikit pun penyesalan, melainkan dengan nada menggurui yang sama, penuh ilusi, khas orang yang terbiasa dilayani. "Halo, kamu sudah bisa berhenti ngambek kayak anak kecil, kan?" kata ibu. "Besok ada pengajian di rumah, jadi mampir ke pasar, beli ayam, bunga, beres-beres rumah, sekalian cuci piring kotor di dapur. Dewi sudah beberapa hari nggak makan masakan rumah, dia ngeluh lapar." "Sudahlah, jangan marah lagi, bawa-bawa surat cerai segala. Memangnya kamu mau menakuti siapa? Nanti malam kamu pulang, paling ibu omelin sedikit. Kamu tundukkan saja kepala dan dengarkan. Dia kan sudah tua, jangan dilawan." Saya bersandar di kursi, menyilangkan tangan, dan diam-diam mendengarkan monolog konyol ini. Di kepala saya tergambar jelas keadaan apartemen mereka saat ini. Wastafel pasti penuh tumpukan piring kotor, lalat-lalat sudah berkerumun di bau makanan busuk. Di mesin cuci, tumpukan pakaian kotor membusuk, menyebarkan bau asam. Ibu Wati pasti berjalan mondar-mandir sambil bertolak pinggang, mengeluhkan punggungnya yang sakit dan tidak ada yang memijat. Dan putrinya yang manja merengek karena gaun favoritnya tidak dicuci dan disetrika untuk jalan-jalan. Mereka semua, dari mertua yang sinis hingga suami yang lemah, sedang memainkan drama imajiner di depan mereka sendiri. Mereka memiliki keyakinan buta dan bodoh bahwa seorang wanita yang bercerai itu seperti barang rusak. Mereka percaya bahwa saya, Maya, yang yatim dari ayah, dengan ibu yang sakit-sakitan, tidak akan pernah berani melepaskan status sebagai istri seorang pria Jakarta. Ibu Wati pasti sudah membual kepada tetangga-tetangganya, dia mau kemana? Paling beberapa hari main-main, uangnya habis, nanti juga merangkak pulang minta maaf. Siapa yang mau sama dia? Janda. Mereka pikir saya mengeluarkan surat cerai hanya untuk menakut-nakuti mereka. Untuk menawar beberapa keistimewaan. Dan kemudian akan kembali dengan patuh ke peran sebagai pembantu gratis. "Sudah selesai bicaranya?" tanya saya, sambil menyesap es teh. Di ujung telepon sana, sepertinya ada jeda. Bima tampaknya tidak terbiasa dengan nada sedingin ini. "Sudah kubilang, berhenti bersikap sok. Mertua sakit. Biarkan saja kerabat dari kampung yang datang merawat. Kamu itu menantu perempuan tertua. Pergi dari rumah berhari-hari itu sudah keterlaluan. Sudahlah, nanti malam pulang. Aku traktir kamu makan di kafe sebagai kompensasi." Tawaran murahannya membuat saya hampir muntah. Secangkir kopi seharga Rp50.000 sebagai ganti dari kepatuhan seumur hidup saya dan nyawa ibu saya. Saya menarik napas dalam-dalam, memasukkan semua rasa jijik saya ke dalam setiap kata dan mendesis tajam seperti silet. "Bima, berhentilah memainkan peran sebagai dermawan, muak, tahu. Kamu pikir aku butuh secangkir kopimu atau status sebagai pembantu gratis di rumahmu? Dengar sini. Surat gugatan cerai itu sudah aku tanda tangani. Kalau kamu tidak tanda tangan, aku akan ajukan secara sepihak. Sekarang, pergi dan bereskan sendiri sampahmu. Oh ya, sampaikan pada ibumu, semoga dia menjaga kesehatannya agar tidak kena stroke. Karena putranya tidak akan mau menghabiskan uang untuk pengobatan. Karena itu mahal dan hanya akan menambah masalah." "Kak, kamu berani?" Suara Bima pecah. Ia tergagap karena syok dan marah. Saya tidak memberinya kesempatan untuk menyelesaikan kalimatnya, dengan keras menekan tombol putus. Klik. Suara kering itu memutuskan benang terakhir yang mengikat saya dengan pernikahan berakun ini. Saya memblokir nomor Bima, nomor Ibu Wati, dan nomor Dewi. Di dunia saya, mulai detik ini, hanya tersisa pekerjaan, saya sendiri, dan ibu saya, yang setiap hari semakin membaik. Dan drama imajiner mereka, biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Tetapi satu-satunya penontonnya, saya, sudah meninggalkan gedung pertunjukan. Saya tahu bahwa badai yang sebenarnya bagi keluarga itu baru saja dimulai. Pada sore hari keempat, ketika ibu tertidur setelah minum obat penenang, saya keluar dari rumah sakit dan menuju sebuah kafe yang tenang di salah satu sudut kawasan Senopati. Di sana, seseorang telah menunggu saya. Rina, sahabat terbaik saya sejak zaman kuliah. Dan sekarang, seorang pengacara perceraian terkenal, berlidah tajam, dingin, yang dijuluki pembantai bajingan di ruang sidang. Rina mengenakan setelan celana abu-abu.
Rambut pendeknya ditata dengan gaya. Melihat saya dengan lingkaran hitam di bawah mata dan tubuh yang lebih kurus karena kurang tidur, ia tidak menghibur saya dengan kalimat-kalimat klise. Ia menyodorkan secangkir espresso panas ke arah saya dan mengetuk meja kaca dengan pulpen mahalnya. Sayang, sudah kubilang 3 tahun lalu, Maya, bimamu itu tidak ada isinya, dan ibunya itu lintah. Kamu terus saja membantah, bersabar. Nah, sekarang sudah sadar, suara Rina tegas, tetapi di matanya tidak bisa disembunyikan rasa simpati. Saya mengambil cangkir itu. Uap panasnya mengenai wajah saya. Rasa pahit kopi membantu saya kembali sadar. Sudah sadar, Rin. Sadar sampai buta dengan masa lalu. Aku mau cerai secepatnya. Tapi aku tidak mau pergi dengan tangan kosong. Semua yang aku beli untuk rumah itu, dari televisi sampai garpu terakhir, akan aku ambil kembali. Aku tidak bisa membiarkan keringat dan air mataku dinikmati oleh makhluk-makhluk berdarah dingin itu. Aku butuh uang untuk pengobatan ibu. Rina tersenyum setengah, senyum yang penuh ancaman mematikan. Ia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan map berisi dokumen-dokumen putih bersih. Nah, ini baru temanku. Berhenti menangis dan jadi lemah. Saatnya pakai otak. Apartemen tempat kalian tinggal atas nama Ibu Wati sebelum menikah, kan? Iya. Setelah menikah, dia bersikeras agar kami tinggal bersama. Katanya, buat apa sewa kalau ada apartemen besar? Padahal sebenarnya supaya aku yang bayar semua biayanya, jawab saya dengan suara kering. Bagus. Apartemen itu miliknya, jadi kita kembalikan dinding kosongnya. Rina mengangguk dengan kilatan licik di matanya. Dan semua perabotan serta elektronik di rumah, siapa yang beli? Ada buktinya. Saya menarik napas dalam-dalam, membuka tas, dan mengeluarkan setumpuk tebal tagihan dan kwitansi yang dijepit rapi. Kebiasaan seorang praktisi PR untuk menyimpan dokumen dengan cermat, ditambah kebiasaan dari ibu sejak kecil untuk menyimpan struk pembelian besar. Ini, TV Sony 75 inci, kulkas side by side, sofa kulit asli, 3 unit AC Daikin, mesin cuci, oven, robot vacuum. Semuanya aku bayar dengan kartu kredit pribadiku. Dan ada struk elektronik atas nama Maya. Bahkan untuk renovasi apartemen, aku masih menyimpan bukti transfer uang ke para tukang. Rina membolak-balik tumpukan kertas itu. Matanya berbinar seperti penambang emas. Ia menepuk meja dan tertawa. Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Maya, tahu tidak apa kesalahan terbesar kebanyakan wanita saat bercerai? Mereka dengan bodohnya menginvestasikan uang di rumah suami, tapi tidak menyimpan bukti. Nanti di pengadilan tidak bisa membuktikan kalau itu harta pribadimu, dan keluarga suami akan berteriak kalau semuanya dibeli bersama. Dengan setumpuk kertas ini, tidak ada pengadilan yang bisa membantahmu. Rina mengambil surat gugatan cerai yang sudah saya tanda tangani, membacanya sekilas, dan mengangguk. Bima tidak akan menandatangani, tidak masalah. Aku akan ajukan gugatan sepihak, ada bukti kekerasan mental dan kurangnya kontribusi finansial. Pengadilan akan memutuskan dengan cepat. Tapi sebelum menunggu panggilan sidang, kita harus melakukan sesuatu yang lebih penting. Apa itu? Tanya saya bingung. Rina mengkondongkan tubuh ke arah saya dan berbisik secara konspiratif, mengosongkan barang-barang. Ambil semua yang menjadi milikmu sebelum si nenek sihir itu sempat menyembunyikan atau merusaknya. Ceritakan padaku jadwal harian mereka, kapan dia tidak ada di rumah, kapan dua orang itu bekerja. Saya tercerahkan. Darah panas mengalir ke kepala saya. Saya teringat tatapan angku Ibu Wati ketika ia menonton televisi yang saya beli, teringat bagaimana Dewi bermalas-malasan di sofa yang saya beli. Benar, kenapa saya harus meninggalkan semua itu untuk mereka nikmati? Ibu Wati biasanya pergi ke pasar dan main voli dengan ibu-ibu kompleks dari jam 8 sampai jam 11 pagi. Bima bekerja dengan jadwal standar. Dewi belakangan ini tidur sampai siang, tapi hari ini Kamis, dia ada kelas wajib di kampusnya. Sudah diputuskan. Kamis depan pagi-pagi, aku akan panggil jasa pindahan profesional. Kita berdua akan melakukan pembersihan bersejarah. Kita kembalikan sangkar emas ibu dan anak itu ke bentuk aslinya, biar mereka tahu berapa harga sebuah kesombongan. Rina mengangkat kangkirnya dan dengan ringan mendentingkannya dengan kangkir saya. Suara nyaring itu terdengar seperti lonceng kematian bagi kesombongan keluarga suami saya yang tidak berguna. Rencana transformasi Maya secara resmi dimulai. Pukul 9 pagi hari Kamis, langit di atas Jakarta mendung, angin bertiup kencang, tetapi di dalam jiwa saya api berkobar. Berdiri di depan pintu apartemen yang sudah dikenal di lantai 15, saya menarik napas dalam-dalam dan memasukkan kunci ke lubang kunci. Klik, pintu terbuka, dan saya disambut oleh bau apek bercampur bau makanan busuk yang saya tinggalkan hampir seminggu yang lalu.
Apartemen itu begitu kotor dan berantakan sehingga tidak ada tempat untuk melangkah. Di belakang saya berdiri Rina dengan setumpuk salinan tagihan yang telah dilegalisir, dan di belakangnya ada 5 pria tegap berseragam perusahaan pindahan dengan bor, tang, dan gulungan lakban di tangan. Kerja teman-teman. Bongkar dengan hati-hati, jangan sampai merusak dinding. Bukan milik kita, perintah Rina dengan tegas. Dan tim itu segera menyebar seperti pasukan elit. Suara bor memecah kesunyian kompleks apartemen. Saya berdiri dengan tangan bersilang di tengah ruang tamu, dan dengan dingin menyaksikan bagaimana mereka menurunkan TV Sony 75 inci dari dinding. Sofa kulit Italia berwarna bourbon, yang saya tabung setengah tahun dari bonus, sekarang dibungkus rapi dengan plastik dan diangkut keluar. Kulkas besar, yang penuh dengan sisa makanan Ibu Wati, dicabut dari listrik. Seorang pekerja dengan kejam membuang semua isinya ke lantai, dan membawa kulkas itu pergi. Setiap unit AC diturunkan dari dinding, meninggalkan noda kotor di belakangnya. Bahkan mesin cuci dan robot vacuum yang berdiri dengan tenang di sudut, dengan cepat menghilang ke dalam kotak-kotak kardus besar. Dalam waktu kurang dari 2 jam, apartemen yang nyaman dan mewah, yang sering dibanggakan Ibu Wati di depan teman-temannya, telah dikosongkan sepenuhnya. Apartemen itu kembali ke wujud aslinya, kerangka kosong dengan dinding kusam, lantai yang penuh sampah. Bahkan gorden sutra yang saya beli pun dilepas. Apartemen itu sekarang menyerupai gua yang dingin dan kumuh. Tepat pukul 11.45 lift di koridor berdentang. Kemudian terdengar langkah kaki yang diseret dan tawa keras Ibu Wati yang kembali dari pasar. Pintu terbuka lebar. Ia masuk, syarat dengan kantong belanjaan. Ia membeku di ambang pintu. Matanya melotot. Kantong-kantong belanjaan jatuh dari tangannya. Tomat-tomat menggelinding di lantai keramik. Rampok, tolong. Ada yang merampok. Pekik Ibu Wati, seperti babi yang akan disembelih, dan hendak berlari keluar ke koridor untuk meminta bantuan. Siapa yang merampok, Bu? Saya dengan santai keluar dari balik sudut dapur, sambil membersihkan tangan. Ibu Wati melihat saya, lalu menyapukan pandangannya ke apartemen yang kosong, di mana tidak ada satupun barang berharga yang tersisa. Bibirnya bergetar, wajahnya pucat pasi. Kamu, menantu terkutuk. Kemana kamu bawa semua perabotan rumah? Hah, kamu mau membunuh kami, aku dan anakku. Kembalikan TV, kembalikan kulkas. Ia menerjang ke arah saya, mencoba menjambak rambut saya, tetapi Rina dengan cepat menghalangi jalannya, menyodorkan setumpuk tagihan dengan stempel merah tepat di dadanya. Ibu sudah berumur, jadi jaga bicaranya. Perampokan apa? Suara Rina tajam seperti pisau. Semua perabotan dan elektronik yang kami angkut memiliki struk atas nama Maya. Menurut hukum, ini adalah harta pribadinya. Apartemen ini atas nama Anda. Kami tidak mengambil satupun batu bata dari Anda. Maya hanya mengambil barang-barangnya, mengembalikan apartemen Anda ke kondisi semula saat ia baru menjadi menantu Anda. Anda sudah cukup lama hidup dari hasil jerih payahnya. Ibu Wati mengambil tumpukan tagihan itu, membaca sekilas angka-angkanya. Kakinya lemas, dan ia ambruk ke lantai yang dingin. Ia memulai histerianya yang biasa, memukuli pahanya sendiri dan meratap. Oh Bima, anakku. Lihat apa yang istrimu lakukan. Dia menelanjangi kita sampai habis, menghancurkan rumah kita. Tetangga, lihat apa yang menantu lakukan pada mertuanya. Saya tidak berdebat dengan makhluk yang sedang berguling-guling di lantai ini. Saya memberi isyarat pada Rina, dan kami berjalan menuju pintu keluar. Pada saat itu, dari lift keluar Bima yang terengah-engah. Rupanya, ia dipanggil pulang dari kantor oleh ibunya. Melihat apartemen yang hancur dan ibunya yang meratap di lantai, wajahnya memerah padam. Urat-urat di lehernya menonjol, dan ia, sambil menunjuk saya, berteriak, Maya, kamu sudah gila. Balas dendam macam apa ini? Bagaimana bisa kamu membawa semuanya? Kamu mau ibuku tidur di lantai kosong? Kamu benar-benar memutuskan semuanya, dasar perempuan pendendam. Saya berhenti di ambang pintu dan berbalik untuk melihat pria yang pernah saya sebut suami. Di mata saya tidak ada kemarahan, hanya rasa kasihan pada makhluk pengecut ini. Pendendam, saya tersenyum sinis. Senyum yang membuat Bima bergidik. Aku hanya melakukan apa yang kalian ajarkan padaku. Kalian bilang uangku harus untuk keluarga ini, bukan untuk ibu kandungku. Nah, hari ini aku mengambil semua uangku untuk membeli nyawa ibuku. Barang-barangku. Aku ambil. Rumah kalian, kalian tinggali. Aku mengembalikan kepada kalian tradisi keluarga yang begitu kalian banggakan dalam bentuk aslinya. Nikmatilah. Setelah mengatakan itu, saya berbalik dan pergi. Suara sepatu hak tinggi saya bergema dengan angkuh dan berirama di koridor. Di belakang saya,
Ratapan Ibu Wati bercampur dengan umpatan tak berdaya Bima, menciptakan iringan yang sempurna untuk memulai hidup baru saya. Tepat sebulan setelah guncangan itu, saya memegang surat putusan cerai dari pengadilan. Selembar kertas tipis dengan stempel merah, tetapi membawa beban kebebasan mutlak. Keluar dari gedung pengadilan di bawah sinar matahari musim kemarau, saya menghirup napas dalam-dalam. Udara tidak pernah terasa begitu bersih dan ringan. Bima berdiri beberapa langkah dari saya, kuyu dengan kemeja kusut, menatap saya dengan kebencian tetapi tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin ia masih syok dengan betapa cepatnya proses perceraian berkat Rina, dan karena ia tidak mendapatkan sepeser pun dari saya melewatinya seolah-olah ia adalah butiran debu yang tak terlihat, masuk ke mobil, dan pergi ke salon kecantikan termahal di Jakarta. Saatnya bagi Maya untuk bertransformasi sepenuhnya. Saya meminta penata rambut untuk memotong rambut panjang kusam saya, yang selalu saya ikat sanggul untuk kemudahan pekerjaan rumah tangga. Sebagai gantinya, muncullah gaya rambut bob yang stylish dengan ujung yang sedikit melengkung, diwarnai kokelat kastanye. Saya membuang semua pakaian lama saya yang murah dan membeli lemari pakaian yang sama sekali baru. Setelan yang dijahit sempurna, rok pensil, dan sepatu hak tinggi dengan sol merah. Ketika saya melihat diri saya di cermin, saya melihat seorang wanita yang bersinar, kuat, dengan tatapan tajam dan postur yang percaya diri. Ibu rumah tangga yang tertindas bernama menantu Ibu Wati telah mati selamanya. Ibu saya, setelah keluar dari rumah sakit, pindah ke apartemen mewah yang baru saja saya sewa. Uang untuk pengobatan mengalir seperti air. Tetapi itu menjadi pendorong terkuat bagi saya. Saya menginvestasikan 200% energi saya ke dalam karier. Malam tanpa tidur mengejar tenggat waktu, strategi PR yang cemerlang, negosiasi alot dengan mitra. Semua itu menciptakan seorang Maya yang tak terkalahkan di medan bisnis. Sementara neraca kehidupan saya melesat naik. Di apartemen lantai 15 itu, kegelapan kemiskinan semakin pekat. Baru-baru ini, melalui Bude Lastri, yang sesekali bergosip dengan ibu-ibu kompleks, saya mengetahui bahwa di dalam sangkar emas mereka, setiap hari dipentaskan sebuah tragikomedi. Tirai kesombongan terkoyak oleh tagihan-tagihan utilitas. Awal bulan, ketika petugas PLN datang untuk memeriksa meteran, Ibu Wati, dengan kebiasaan lamanya, berteriak keras, "Maya, bayar listrik." Tetapi yang menjawabnya hanyalah keheningan dinding yang kosong. Ia tersadar dan, dengan rasa malu yang membakar, mengeluarkan beberapa lembar uang kusut dari sakunya. Tagihan listrik 800.000, air 400.000, iuran pemeliharaan lingkungan 1.500.000, total hampir 3 juta rupiah. Sambil memegang kwitansi di tangannya, Ibu Wati gemetar. Dulu, kertas-kertas ini bahkan tidak pernah sampai ke tangannya, karena ATM bernama saya membayar semuanya dari kartu pada tanggal 1 setiap bulan. Sore harinya, Bima pulang kerja, melemparkan tasnya ke kursi reyot karena sofanya sudah saya ambil. Ia lelah dan lapar. Ibu Wati menyodorkan setumpuk tagihan ke hidungnya. "Bayar. Mana gajimu? Keluarkan dan bayar." "Aku punya uang dari mana? Uang pensiunanku habis untuk makan dan obat." Bima melihat angka-angka itu. Matanya menjadi gelap. Gajinya 8 juta. Bensin, kopi, makan siang dengan rekan kerja sudah mengurangi setengahnya. Setelah membayar tagihan-tagihan ini, ia hanya akan memiliki beberapa ratus ribu rupiah untuk bertahan hidup sampai gaji berikutnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pria yang terbiasa hidup di atas leher ibu dan istrinya ini merasakan bagaimana uang menekan harga dirinya. Ia marah. "Kenapa banyak sekali, Bu? Ibu pakai apa saja kok mahal begini? Listrik harus hemat. Di rumah cuma ibu dan Dewi, tapi borosnya lebih dari waktu dia masih di sini." Ibu Wati melompat, memukul meja. "Oh, hebat kamu. Istrimu kamu usir, sekarang setiap rupiah untuk listrik kamu hitung-hitung. Kalau tidak dibayar, listriknya diputus. Kita akan duduk dalam gelap bersama-sama." Kebenaran yang kejam menghantam wajah Bima. Ia menyadari bahwa kemakmuran yang begitu ia banggakan dibangun bukan oleh bakatnya, melainkan oleh uang istri yang ia remehkan. Neraca telah terbalik. Tanpa saya, rumah ini menggelinding ke jurang kemiskinan dan keputusasaan. Terobosan mengesankan saya di perusahaan tidak luput dari perhatian manajemen. Di akhir kuartal, saya dengan cemerlang berhasil mendapatkan kontrak besar untuk perusahaan dengan mitra asing, mengalahkan 3 pesaing kuat. Pada hari itu, ketika saya berdiri di podium, menyelesaikan presentasi di tengah keheningan penuh kekaguman dari seluruh dewan direksi, tepuk tangan pertama terdengar dari ujung ruangan. Itu adalah Bapak Heru, Direktur Jenderal Regional yang baru saja dipindahkan dari kantor pusat. Bapak Heru adalah seorang pria berusia 40-an,
Dengan sikap tenang, tatapan yang dalam, darinya terpancar kehalusan dan kebijaksanaan seorang pria berpengalaman. Ia tidak berisik, tidak bersikap sombong, dan selalu memperlakukan bawahannya dengan hormat mutlak, terutama para wanita. Sore harinya, ketika saya sedang sibuk di depan laptop memeriksa kontrak, secangkir teh kamomil panas diletakkan diam-diam di meja saya. Saya mengangkat kepala. Di samping saya berdiri Bapak Heru dengan senyum setengah yang hangat di bibirnya. Minumlah teh, Bu Maya. Anda bekerja seperti mesin. Proyek kali ini Anda selesaikan dengan cemerlang. Perusahaan sangat beruntung memiliki kepala divisi yang kuat dan berwawasan luas seperti Anda. Suaranya rendah dan tulus. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan pekerjaan saya sebaik mungkin, jawab saya sambil tersenyum, merapikan anak rambut yang lepas. Bapak Heru menatap saya sejenak. Tatapannya seolah melihat semua bekas luka yang tersembunyi di balik riasan saya yang sempurna. Wanita yang cerdas dan kuat seperti Anda pasti telah melalui masa-masa yang sangat kelam untuk menempa dirinya. Teruslah bersinar. Perusahaan akan selalu menciptakan ruang bagi Anda untuk berkembang. Setelah mengatakan itu, ia mengangguk dan pergi, meninggalkan perasaan hangat yang aneh di dalam diri saya. Perasaan itu benar-benar kebalikan dari atmosfer menyesakan dan penghinaan yang saya terima dari mantan suami saya. Ternyata, ketika Anda berada di tempat yang tepat, nilai Anda akan diperhatikan, dihargai, dan dijaga oleh orang-orang yang layak. Sementara saya bermandikan cahaya ketenaran, di sudut lain kota, Bima sedang mengalami neraka di tempat kerja. Sejak saya pergi, tidak ada lagi yang menyetrika kemejanya. Pagi itu, Bima terlambat masuk kerja 15 menit. Ia mengenakan kemeja kusut, kerahnya menguning, dan bau keringatnya membuat rekan-rekan kerja wanita mengerutkan hidung. Lebih buruk lagi, pada rapat pagi, ketika atasannya meminta laporan, Bima, tergagap, membuka file Excel dan terkejut. Tabelnya berantakan, angkanya tidak cocok. Dulu, semua laporan rumit ini saya periksa di malam hari, saya perbaiki, saya buatkan presentasi yang rapi agar ia bisa pamer di depan atasan. Sekarang, tanpa tangan ajaib saya, kemampuan asli Bima terlihat jelas. Ia malas dan tidak kompeten. Bima, pekerjaan macam apa ini? Atasannya dengan keras membanting dokumen ke meja, membentaknya di depan puluhan karyawan. Laporannya salah, angkanya tidak cocok, pakaianmu kusut seperti pemabuk. Kamu pikir ini pasar tempat kamu bisa duduk-duduk dan tidak melakukan apa-apa? Bulan ini, saya potong semua bonusmu. Tulis surat penjelasan. Bima berdiri terpaku. Wajahnya terbakar, seolah ditampar. Semua tatapan mengejek tertuju padanya. Gengsi kosongnya, yang ia bangun dengan susah payah di tempat kerja, hancur berkeping-keping. Tanpa bonus, itu berarti bulan ini ia harus makan mie instan murah. Ia mendekati mesin kopi, tetapi teringat bahwa di dompetnya hanya tersisa beberapa ratus ribu untuk bensin. Ia menelan ludah dan pergi minum air dari dispenser. Kehancuran finansial yang dikombinasikan dengan penghinaan membuat Bima gila. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu hanyalah awal dari mimpi buruk yang lebih besar, yang akan segera menelan seluruh keluarganya. Dan sumbernya adalah adik perempuan kesayangannya, Dewi, yang ia dan ibunya begitu manjakan selama ini. Konon, sebuah rumah tidak runtuh dalam semalam karena badai, tetapi mulai membusuk dari dalam, digerogoti oleh rayap. Di keluarga Bima, sarang pembusukan itu tidak lain adalah Dewi, gadis emas yang ia dan ibunya manjakan dan dukung selama lebih dari 20 tahun. Dan yang paling ironis, mereka dengan tangan mereka sendiri memotong cabang dengan satu-satunya ATM yang bisa memberi makan tunas beracun ini. Sejak saya pergi, membawa semua barang dan memutus pendanaan, hidup Dewi berubah menjadi sakau yang nyata. Dulu, ia berkeliling mal setidaknya 3 kali seminggu, mengenakan pakaian sekali pakai dan membuangnya. Kosmetik hanya merek-merek mewah. Pergi ke kafe-kafe trendy dengan teman-temannya dibayar dengan uang yang saya transfer. Dewi hidup dalam gelembung ilusi, menganggap dirinya seorang putri dari keluarga asli Jakarta yang bisa menghabiskan uang tanpa melihat. Tapi gelembung itu pecah bersamaan dengan surat gugatan cerai saya. Awal bulan, notifikasi ting yang akrab dari aplikasi perbankan tidak berbunyi. Dewi mulai gugup. Ia mengirimi Bima pesan, tetapi kakaknya, yang tenggelam dalam masalahnya sendiri, memakinya. Ia meminta pada ibunya, tetapi Ibu Wati, dengan berat hati, menghitung setiap rupiah untuk membayar tagihan, dan ia tidak punya uang lebih untuk keinginan putrinya. Ketika teman-temannya mengajaknya ke klub dan berbelanja, dan di sakunya tidak ada 100.000 rupiah pun, Dewi mulai mencuri. Sayangnya, di apartemen mereka yang kosong, satu-satunya barang berharga adalah tabungan masa tua, dan beberapa perhiasan emas yang disembunyikan Ibu Wati di dasar lemari. Dan terjadilah apa yang harus terjadi. Hari itu,
berkat ketua RT yang menjadi saksi, saya mengetahui drama yang mengguncang seluruh lantai. Ibu Wati kembali dari pasar, membuka lemari untuk mengambil sedikit uang untuk obat dan menemukan bahwa kotak kaleng yang disembunyikan di bawah pakaian telah terbuka. 3 cincin emas dan uang tunai hampir 5 juta rupiah yang ia tabung dari uang pensiunnya, lenyap. Ia mengamuk seperti binatang buas yang terluka dan bergegas ke ruang tamu. Dewi baru saja bangun dan, setelah menyemprotkan parfum, bersiap-siap untuk pergi jalan-jalan. Bau parfum murah semakin membuat Ibu Wati marah. Ia melompat, menjambak rambut putrinya yang berharga, dan menariknya ke belakang. Aduh, Bu, Ibu gila ya? Lepasin, pekik Dewi, mencakar tangan ibunya. Kamu anak kurang ajar. Kamu mencuri uangku, ya? Kembalikan. Kembalikan uang simpanan masa tuaku, desis Ibu Wati. Matanya memerah, dan tangannya tanpa henti memukuli punggung dan bahu putrinya. Dewi pada awalnya menyangkal segalanya, tetapi ketika ibunya mengancam akan memanggil polisi, ia dengan kurang ajar mendorongnya dan berteriak, "Ya, memang aku ambil sedikit untuk ulang tahun teman, cuma uang receh." Ibu teriak-teriak kayak kiamat saja. Dulu Kak Maya ngasih aku puluhan juta dan gak pernah tanya-tanya. Ini semua salah ibu. Ibu bodoh, kenapa mengusir sapi perah itu? Sekarang kita kelaparan, dulu ibu puas memarahinya, sekarang ibu mau aku ikut menderita, jangan harap, lak. Sebuah tamparan keras mendarat tepat di pipi Dewi yang berbedak. Ibu Wati membeku, tangannya gemetar. Seumur hidup ia memanjakan putrinya ini, mengajarinya untuk meremehkan orang lain, mengajarinya untuk mengisap uang dari menantu perempuan. Ia bangga dengan filosofinya. Uang menantu adalah uang keluarga kita. Tapi sekarang, filosofi busuk itu berbalik melawannya. Putri yang begitu ia banggakan, sekarang menunjuk-nunjuknya dan mengutuknya, menyebutnya bodoh karena telah melepaskan saya. Kak, kamu berani bicara seperti itu padaku? Aku yang melahirkanmu, aku yang membesarkanmu, dan sekarang kamu mencuri uangku dan menyalahkanku. Ibu Wati memukuli dadanya dan ambruk ke lantai, memulai histerianya yang biasa. Tapi kali ini bukan di depan menantu perempuannya, melainkan di depan putrinya sendiri. Dewi, tidak peduli dengan ibunya yang berguling-guling di lantai, merapikan rambutnya yang acak-acakan, mendengus dingin, mengambil tasnya, dan dengan menghentakkan kaki, keluar, membanting pintu begitu keras hingga seluruh koridor bergetar. Di apartemen yang kosong itu hanya tersisa ratapan pilu seorang wanita egois yang mulai menuai buah pahit pertama dari pembalasannya. Dulu, mereka bersama-sama menyerang saya. Sekarang, ketika saya tidak lagi menjadi penangkal petir, mereka mulai saling menggerogoti, seperti anjing-anjing liar yang kelaparan. Konflik yang dimulai siang hari, malamnya berkobar dengan kekuatan baru ketika Bima pulang ke rumah. Masalah di tempat kerja, penghinaan dari atasan, dan pemotongan bonus membuatnya seperti mayat hidup. Ia masuk ke apartemen, membawa awan kesuraman. Di dalam, keheningan yang mematikan. Tidak ada suara televisi, tidak ada aroma makan malam. Sebaliknya, ia disambut oleh Ibu Wati, yang duduk di atas tikar di tengah ruang tamu yang kosong, dengan mata bengkak. Di atas nampan ada sepiring tumis kangkung yang terlalu matang, semangkuk air dengan cabai yang mengapung di dalamnya, dan panci dengan nasi gosong. Ini makan malam, Bu? Bima mengerutkan kening, melemparkan tasnya ke lantai. Rasa lapar dan jengkel telah menghilangkan sisa kesabarannya. Kamu punya tangan dan kaki. Pergi ke dapur dan masak sendiri. Aku seharian melayani kalian. Punggungku sakit. Anak perempuan yang aku manja mencuri semua tabunganku dan kabur. Aku tidak punya mood untuk memasak, gerutu Ibu Wati, melampiaskan amarahnya pada putranya. Bima, mendengar tentang pencurian itu, membelalakan matanya, tetapi kelelahannya begitu besar sehingga ia tidak punya tenaga untuk bertengkar. Ia menghela napas, duduk di tikar, dan menyendok nasi untuk dirinya sendiri. Mencicipi sendok pertama, ia meringis dan memuntahkan semuanya ke lantai. Nasi mentah dan gosong. Bagaimana ini bisa dimakan? Kangkungnya keras seperti karet. Seharian ibu ngapain saja? Sampai masak makan malam saja tidak bisa? Teriaknya, dengan keras memukul nampan dengan sumpitnya. Kata-katanya menjadi pemiku bom yang siap meledak di dada Ibu Wati. Ia melompat dan, sambil menunjuk-nunjuk wajah putra kesayangannya, berteriak, "Oh, sekarang kamu mengkritik masakanku. Terbiasa hidup enak saat istrimu melayanimu, ya? Kalau begitu kenapa kamu tidak menahannya saat dia masih di sini? Kamu ikut mengusirnya bersamaku, agar sekarang kita duduk di rumah yang hancur dan kelaparan. Kamu itu yang bodoh, tidak bisa mempertahankan tambang emas, dan sekarang melampiaskan amarahmu padaku, wanita tua ini." Bima juga tidak bisa menahan diri. Ego prianya,
yang telah dipermalukan di tempat kerja, kini tersinggung oleh ibunya sendiri. Ia melompat, wajahnya memerah. Aku yang salah, Bu, lihat dirimu sendiri. Mertua mana lagi yang begitu cerewet pada menantunya karena setiap rupiah? Seperti ibu? Dia membawa uang, memberi makan seluruh keluarga, membeli segalanya, dari tusuk gigi hingga televisi. Apa ibu menyumbang sepeser pun, tapi selalu mencoba duduk di lehernya. Ketika ibunya sekarat, ibu berdiri di pintu dan melarangnya pergi. Katakan padaku, Bu, adakah orang di dunia ini yang lebih kejam darimu? Ibulah yang membuatnya terpojok. Ibulah yang memanjakan Dewi, makanya dia pergi, mengambil semuanya. Ibu yang menghancurkan keluarga ini dan masih menyalahkan orang lain. Kebenaran yang kejam, tajam seperti pedang, merobek tabir kebohongan yang mereka tenun bersama. Untuk pertama kalinya, Bima berani mengatakan secara langsung tentang sifat busuk ibunya, tetapi kata-kata itu diucapkan terlalu terlambat. Ibu Wati, mendengar dari putra satu-satunya, kebanggaannya, tuduhan seperti itu, seolah kehilangan akal sehatnya. Ia terhuyung dan mundur, menabrak dinding yang dingin. Kamu menyebutku kejam. Bilang aku menghancurkan keluarga. Ya Tuhan, aku melakukan semua ini demi kamu, demi keluarga ini. Ia menutupi wajahnya dengan tangan dan menangis terseduh-seduh. Bima tidak menghibur ibunya seperti biasa. Ia dengan dingin berbalik, menyambar jaket murahnya, dan berlari keluar dari apartemen. Makan malam keluarga telah hancur. Cinta ibu, yang dibangun di atas eksploitasi orang lain, runtuh begitu keuntungan menghilang. Mereka mulai saling menyalahkan, saling menggerogoti. Tetapi tidak ada dari mereka yang menyadari bahwa sejak awal, keserakahan dan kesombongan mereka sendiri adalah pisau yang mereka gunakan untuk membunuh diri mereka sendiri. Tamparan kenyataan selalu menyakitkan. Tetapi itu baru permulaan. Setelah mencuri tabungan ibunya yang sedikit, Dewi terjun bebas ke kehidupan baru, mencoba menutupi kekosongan dan rasa rendah dirinya. Tetapi 5 juta rupiah bagi seorang gadis yang kecanduan belanja dan suka mentraktir teman-teman di klub agar mendapat pujian, hanyalah setetes air di lautan. Dalam waktu kurang dari seminggu, uang itu menguap. Dalam kehausan akan uang dan kehidupan glamor. Tetapi sama sekali tidak mau bekerja. Dewi menapaki jalan paling gelap. Pinjaman online, pinjol, dan rentenir. Awalnya ia mengunduh beberapa aplikasi, meminjam 10 juta untuk iPhone baru agar tidak kehilangan muka di depan teman-temannya. Prosedurnya terlalu mudah, foto KTP, rekam video, dan izinkan akses ke kontak. Dengan telepon baru di tangan, Dewi merasa di atas awan, berpikir bulan depan ia akan meminta uang pada ibu atau kakaknya untuk melunasi. Ia sama sekali tidak mengerti jebakan maut bernama bunga berbunga. Meminjam 10 juta, ia hanya menerima 7 juta di rekeningnya. Sisanya dipotong untuk biaya administrasi dan bunga di muka. Bunga dihitung harian dengan tarif selangit. Ketika saatnya membayar, uang tidak ada. Dewi panik. Atas saran konsultan di telepon, ia mulai mengambil pinjaman baru untuk menutupi yang lama. Lingkaran setan telah terhubung. Dari 100.000, hanya dalam 3 bulan, utangnya membengkak seperti tumor ganas, mencapai hampir 50 juta rupiah. Jumlah yang sangat besar, mampu menghancurkan keluarga biasa manapun, apalagi keluarga Bima yang berada di ambang kebangkrutan. Panggilan dari debt collector dimulai. Puluhan panggilan dari nomor tak dikenal menghujani telepon Dewi siang dan malam. Ancaman dan hinaan membuat gadis 22 tahun yang terbiasa hidup dari orang lain itu panik. Ia mengunci diri di kamar, bersembunyi di bawah selimut, dan gemetar setiap kali telepon berdering. Ketika para penagih utang tidak bisa menekan Dewi, mereka beralih ke tahap kedua, meneror daftar kontak. Pagi itu, Bima sedang rapat. Ponselnya di meja tidak berhenti bergetar. Ia menjawab, dan suara serak seorang pria, dibumbui dengan jargon preman, meraung begitu keras hingga semua rekannya bisa mendengar. "Lo Bima, kakaknya Dewi kan? Adik lo utang 1,5 miliar sama kita dan gak bayar, sembunyi kayak tikus. Lo, beresin utangnya. Kalau enggak keluarga lo semua, kita patahin kakinya dan kantor lo kita tempelin poster biar lo gak bisa ngangkat kepala. Paham? Anjing." Bima kehilangan kata-kata. Wajahnya pucat pasi. Ponselnya jatuh ke meja. Tatapan ingin tahu dan mengejek dari rekan-rekan kerja dan tatapan marah atasannya tertuju padanya. Karirnya, kehormatannya, citranya sebagai pegawai negeri yang baik, semua telah diinjak-injak oleh sepatu bot para penagih utang. Di rumah, keadaan Ibu Wati tidak lebih baik. Sepanjang hari ia disiksa oleh panggilan telepon, meneriakkan nama putrinya, si pencuri. Beberapa hanya memutar musik pemakaman,
Ibu Wati ketakutan mencabut kabel telepon rumah dan mematikan ponselnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi yang paling menakutkan terjadi ketika Bima, yang bergegas pulang untuk menghajar adiknya, menemukan pintu kamarnya terbuka lebar. Lemarinya kosong, dan di tempat tidur tergeletak secari kertas dengan tulisan tangan yang tidak rata. Aku punya banyak utang. Mereka mengancam akan membunuhku. Aku harus bersembunyi. Ibu, Bima, cari uang dan bayar utangku, kalau tidak mereka akan membunuh seluruh keluarga kita. Jangan cari aku. Ia kabur. Monster yang telah dipelihara Ibu Wati dengan susah payah, meninggalkan setumpuk kotoran untuk mereka bersihkan sendiri. Ibu Wati mengambil catatan itu, kakinya lemas, dan ia ambruk ke lantai, tidak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Rawa utang akhirnya menelan keluarga yang begitu membanggakan kebangsawanannya. Semua ilusi tentang kehidupan kaya telah terbakar habis. Suatu malam di akhir pekan, ketika saya sedang bersantai di balkon apartemen baru saya, sambil menyesap anggur merah dan memijat kaki ibu, telepon bergetar. Itu adalah pesan di grup WhatsApp penghuni kompleks lama saya. Grup yang saya biarkan agar bisa menonton pertunjukan. Di layar, pesan-pesan panik bermunculan dengan foto dan video. Saya menyesap anggur dan tersenyum. Pintu apartemen Ibu Wati kini menjadi pemandangan yang menjijikkan. Cairan merah kental, mirip darah, disemprotkan ke seluruh pintu dan menetes ke lantai. Bercampur dengan itu ada beberapa sampah busuk yang dikerumuni lalat. Dindingnya ditempeli poster dengan foto Dewi dan tulisan, "Penipu. Keluarga menyembunyikan kriminal. Kembalikan uang." Video berikutnya menunjukkan 3 pria bertato dengan tongkat baseball memukuli pintu. "Buka, nenek sihir. Lahirin anak pengkuri terus apa? Sembunyi di lubang kayak tikus. Hari ini cat, besok kita bakar rumah lo." Di dalam apartemen yang gelap, Ibu Wati meringkuk di bawah meja, membekap mulutnya agar tidak berteriak. Ia takut menyalakan lampu. Apartemen, kebanggaannya, telah berubah menjadi penjara yang berbau cat dan ketakutan. Kesombongannya terkoyak di depan mata seluruh lantai. 15 menit kemudian, Bima muncul. Ia menerobos kerumunan tetangga, melirik para preman itu. Pria yang pernah mengangkat tangan pada istrinya, kini menciut dan dengan rendah hati membungkuk kepada para penagih utang. "Bang, tenang, bang, adik saya hilaf, dia kabur. Kasih saya waktu beberapa hari, saya akan selesaikan, mohon Bima." Suaranya bergetar, pemimpin preman itu meludah ke kakinya dan menusukkan tongkatnya ke dada Bima. "Beberapa hari. Hari ini 10 juta di meja. Atau jari lo gue potong buat kenang-kenangan? Duit mana?" Penghinaan telah mencapai puncaknya. Bima jatuh berlutut, mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu terakhir dari dompetnya, dan mulai memohon penundaan. Para preman itu mengambil uangnya, memakinya lagi, dan pergi, sambil menendang pintu sebagai salam perpisahan, meninggalkan penyok. Para tetangga bubar, tetapi tatapan menghina dan bisikan mereka menusuk seperti pisau. Dikirain keluarga baik-baik, ternyata nyembunyiin penipu. Katanya mantunya diusir, dulu dia yang cari uang, suami sama ibunya pengangguran. Bima berdiri di tengah kekacauan itu, mendengar setiap sindiran. Wajahnya bergantian memerah dan membiru. Untuk menyelamatkan hidupnya, ia harus menginjak-injak harga dirinya, mendatangi tetangga dan rekan kerja, meminjam uang, tetapi tidak ada yang memberi. Akhirnya, ia terpaksa berutang pada rentenir lain untuk membayar yang pertama. Rumah mereka benar-benar tenggelam. Hidup dalam ketakutan, kemiskinan, dan penghinaan dengan cepat menguras tenaga seseorang. Keluarga Bima kini menyerupai mayat yang membusuk. Ibu Wati takut keluar rumah. Makanannya dibelikan oleh Bude Lastri. Ia tidak lagi bergosip di halaman atau mencari-cari kesalahan menantu lain. Dari seorang wanita kota yang terawat, ia berubah menjadi wanita tua yang lesu. Ia harus melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Punggungnya sakit, dan makanannya hanya terdiri dari kangkung dan mie instan murah. Tapi yang paling menakutkan adalah sikap acuh tak acuh putranya. Bima menjadi kasar dan kejam. Ia pulang kerja, mengunci diri di kamar, dan minum. Setiap keluhan ibunya ia jawab dengan umpatan, menyalahkannya karena telah menghancurkan hidupnya dengan mengusir saya, si tambang emas. Dan hukum karma pun menimpa mereka. Malam itu, udara tiba-tiba menjadi dingin. Ibu Wati sedang mencuci piring di dapur dengan air dingin. "Makan malam mana? Kamu mau aku mati kelaparan?" Terdengar suara Bima dari kamar. Kalimat itu menjadi tetes terakhir. Ibu Wati merasakan sakit yang tajam di dadanya. Rasa sakit itu menjalar ke lengan kirinya, naik ke leher. Ia terengah-engah. "Bima, nak, tolong," bisiknya,
mencoba berpegangan pada meja, tetapi tangannya tergelincir. Dengan suara gemuruh, wajan jatuh ke lantai, menyeret tubuh Ibu Wati bersamanya. Ia jatuh ke lantai keramik yang dingin. Ia kejang-kejang. Dari mulutnya keluar busa. Mendengar suara gaduh, Bima berlari ke dapur. Melihat ibunya terbaring tak bergerak, ia berteriak ngeri. Ibu! Ibu! Kenapa? Tolong! Situasi itu terulang dengan ketepatan yang menakjubkan. Hanya beberapa bulan yang lalu, ibu saya juga jatuh. Dan di apartemen yang sama ini, Ibu Wati dengan dingin menyatakan, mengobati itu mahal, hanya akan menambah masalah. Sekarang, pembalasan menimpa dirinya sendiri. Stroke tidak pandang bulu, terutama pada yang kejam dan egois. Sirine ambulans membawanya ke rumah sakit. Dan di koridor yang berbau antiseptik, Bima harus menyelesaikan tugas paling menakutkan dalam hidupnya. Menemukan uang dalam jumlah besar untuk pengobatan, tanpa sepeser pun di saku dan tanpa istri yang bisa ia peras. Rumah sakit Fatmawati di akhir musim kemarau. Unit gawat darurat penuh sesak. Ibu Wati dibawa dengan pendarahan otak yang luas. Kondisinya kritis. Bima duduk, memegangi kepalanya. Ia sudah menggadaikan motornya untuk membayar tagihan pertama. Pada hari kedua, dokter memanggilnya. Kondisi pasien sangat berat. Hematoma menekan pusat motorik. Perlu operasi segera, biayanya sekitar 200-300 juta. Siapkan diri. Bima, mendengar angka itu, menjadi tuli. 300 juta. Dari mana ia akan mendapatkannya? Apartemen terancam disita, motor digadaikan. Teman dan kerabat telah berpaling. Keesokan harinya, Ibu Wati sadar. Uang untuk operasi tidak ada. Dan ia dipindahkan ke bangsal umum. 8 tempat tidur, kerabat tidur di lantai. Ia terbaring, lumpuh di sisi kiri. Melihat putranya, harapan menyala di matanya. Ia mencoba mengatakan sesuatu, mengulurkan tangan kanannya. Ia menunggu kata-kata penghiburan. Ibu, jangan khawatir, aku akan menyelesaikan semuanya. Tetapi sebaliknya, Bima mendekat, melemparkan kantong berisi makanan murah ke meja nakas dan dengan jengkel berkata, sudah sadar, makan. Kata dokter, pendarahanmu parah. Perlu operasi biar bisa jalan lagi. Biayanya sekitar 300 juta. Ia berhenti sejenak dan dengan keras melanjutkan, tapi, jujur saja, Bu, dari mana kita punya uang sebanyak itu? Dewi utangnya 500 miliar. Aku dikejar-kejar preman. Gajiku dipotong, motorku sudah kugadaikan untuk membayar tempat tidur ini. Operasi itu mahal, dan belum tentu ibu akan selamat. Kalaupun selamat, kemungkinan besar akan tetap lumpuh. Aku harus bekerja untuk membayar utang Dewi. Aku tidak bisa duduk di sini menemanimu, pesan makanan sendiri. Kalau sudah baikan, minta pulang saja. Nanti aku belikan jamu. Lebih murah. Di sini terus uang tidak akan cukup. Guntur. Sambaran petir tepat di otak Ibu Wati. Ia membelalakan matanya, air mata mengalir deras. Kata-kata itu, situasi ini, begitu akrab. Hanya beberapa bulan yang lalu, ia sendiri mengatakan ini tentang ibu saya, dan putranya mengamininya. Sekarang, pembalasan kembali kata demi kata. Di mata putranya yang egois, nyawanya hanya bernilai 2 kata, mahal dan masalah. Ia terbaring lumpuh, tidak bisa berteriak atau marah. Ia hanya bisa menangis dengan air mata penyesalan dan penghinaan. Hari-hari berikutnya di rumah sakit adalah neraka bagi Bima. Ia harus merawat ibunya sendiri, menyuapi, membersihkan, mengganti popok. Ia, yang terbiasa dengan kenyamanan, kini dengan jijik membuang pispotnya. Pada hari keempat, ia tampak mengerikan. Rambut kotor, pakaian kusut. Ia mengantre air panas gratis untuk menyeduh mie instan. Berdiri di dekat jendela, ia melihat ke paviliun VIP rumah sakit. Itu adalah dunia yang berbeda, bersih, hijau, tenang. Dan tiba-tiba, pandangannya membeku. Di taman, 2 wanita sedang berjalan-jalan. Seorang wanita tua di kursi roda mahal, mengenakan mantel elegan, ia tersenyum. Itu adalah ibu saya, Ibu Suryani. Ia tampak lebih sehat dan berkelas dari sebelumnya. Dan di sebelahnya, mendorong kursi roda, adalah saya, Maya. Bima tidak percaya dengan matanya. Saya bukan lagi istri yang kuyu dengan pakaian rumah. Saya adalah wanita yang cerdas, bergaya, percaya diri dengan trench coat krem dan sepatu bot mahal. Saya memancarkan kesuksesan dan kekuatan. Mereka berada di paviliun VIP, di mana biaya rawat inap sehari sama dengan gaji bulanannya. Ibunya membusuk di bangsal umum, sementara ibu saya menikmati perawatan terbaik. Kontras itu membunuh, dunianya runtuh. Mas, air panasnya mau diambil atau mau berdiri saja?
tegur seorang wanita dari antrean. Air panas itu menyiram tangannya, tetapi rasa sakit fisik tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rasa sakit penyesalan dan iri hati yang merobek jiwanya. Dalam keputusasaan, ia membanting teko dan berlari menyeberangi halaman menuju paviliun VIP. Ia harus bertemu dengan saya. Pintu terbuka, dan ia, seperti orang gila, berlari masuk ke taman. Maya, Maya, teriaknya, terengah-engah. Saya berbalik. Senyum menghilang dari wajah saya, digantikan oleh dinginnya es. Di depan saya berdiri Bima, mirip gelandangan, kotor, tidak bercukur, menyedihkan. Maya, akhirnya aku menemukanmu. Ia mengulurkan tangannya yang kotor ke arah saya. Saya mundur. Apa yang kamu mau? Kita sudah bercerai. Maya, aku salah. Aku sudah sadar semuanya, ia mengoceh. Tanpa kamu, semuanya hancur. Dewi punya utang banyak dan kabur. Aku dipecat. Dan ibu. Ibu sakit parah. Dia kena stroke. Lumpuh. Butuh 300 juta untuk operasi. Dan aku tidak punya sepeser pun. Dia menangis. Dia sangat menyesal telah memperlakukanmu dengan buruk. Dia memintamu untuk kembali. Maya, aku mohon. Selamatkan ibuku. Mari kita mulai semuanya dari awal. Permohonannya terdengar seperti komedi terburuk. Menyelamatkan ibunya, kembali ke neraka untuk membayar utang adiknya dan merawat mertua yang lumpuh. Ia pikir saya ini siapa? Saya diam-diam mendengarkan, membiarkannya mengeluarkan semua unek-uneknya. Ibu saya di kursi roda hanya tersenyum sinis. Akhirnya, saya tersenyum. Senyum yang dingin dan tajam. Kamu sedang melawak, Bima? Katamu ibumu merindukanku? Mungkin dia merindukan ATM gratisnya. Bukan, Maya, aku jujur. Diam, potong saya. Ketika ibuku sekarat, kamu bilang padaku itu mahal dan bukan masalahku. Ibumu melarangku mengambil uangku sendiri untuk menyelamatkannya. Kamu ingat itu? Ia menundukkan kepalanya, bahunya bergetar. Kamu mengajakku untuk memulai semuanya dari awal. Kamu salah, Bima. Keluargaku adalah aku dan ibuku. Dan keluargamulah yang telah kalian nilai sendiri. Kalian menilainya begitu murah sehingga tidak bernilai sepeser pun. Keluarga itu begitu kotor sehingga aku tidak mau menyentuhnya lagi. Ia jatuh berlutut, tetapi saya tidak membiarkannya memainkan adegan terakhir. Sambil berbalik untuk pergi, saya melemparkan kata-katanya sendiri ke wajahnya. Sampaikan pada ibumu, dosa harus dibayar. Sakit, biarkan saja dirawat di rumah dengan jamu. Di rumah sakit mahal. Dari mana kamu punya uang? Semoga kalian menikmati sepenuhnya hidup di mana tidak perlu menghabiskan uang dan menambah masalah. Selamat tinggal. Saya berbalik dan mendorong kursi roda ibu di sepanjang jalan setapak. Di belakang, terdengar raungan putus asa yang penuh rasa sakit. Bima menangis, berlutut di tanah yang dingin. Ia telah kehilangan segalanya. Beberapa waktu kemudian, Bude Lastri bercerita kepada saya bahwa Ibu Wati tetap lumpuh selamanya. Mereka menjual apartemen untuk melunasi sebagian utang, dan sekarang tinggal di sebuah kamar kontrakan yang kumuh. Bima bekerja sebagai sopir taksi online untuk membeli popok dan obat ibunya. Dewi menghilang tanpa jejak. Ada desas-desus bahwa ia dijual untuk prostitusi. Keluarga yang pernah menginjak-injak martabat orang lain, kini bergelimang di dasar kemiskinan, utang, dan penyakit. Adapun saya telah sepenuhnya bersih dari kotoran masa lalu. Karier menanjak. Keuangan stabil. Bapak Heru, pria bijaksana itu, masih terus mendukung saya. Dan yang terpenting, ibu saya telah pulih dan menikmati masa tua yang tenang dan bahagia. Saya telah belajar pelajaran yang mahal. Kesabaran buta mengubahmu menjadi keset. Seorang wanita hanya bisa melindungi orang yang ia cintai ketika ia sendiri menjadi tuan atas hidup dan keuangannya. Para bapak dan ibu yang terhormat, seorang wanita dilahirkan bukan untuk menjadi bayang-bayang atau ATM tak berjiwa bagi siapapun. Hiduplah dengan kepala tegak dan hargai diri Anda sendiri, karena Anda pantas mendapatkan yang terbaik.